Jika Pi membuka mainnet resmi dan menerapkan GCP asli yang diakui oleh komunitas dan bisnis, maka likuiditas akan stabil dan kuat. Tetapi hanya jika ada cukup perdagangan barang nyata, jembatan untuk bertukar fiat ke Pi, dan selanjutnya bisnis dan pengguna nyata. Seiring waktu berjalan, sesuatu yang akan terjadi, maka terjadilah. Dan sesuatu yang tidak akan terjadi, tidak akan pernah terjadi. Ini merupakan hukum alam semesta. Oleh karena itu, Pi bukan hanya koin digital. Ini adalah gerakan kepercayaan dan nilai. Mereka yang berpegang teguh dan bersatu akan mewarisi masa depannya. Setuju dan menyukai tayangan ini? Berikan komentar terbaiknya untuk Yasdar TV lebih berkembang dan berkualitas. Biasakan selalu mencari informasi dan berita lain sebagai referensi dan pembanding untuk menguji kebenaran informasi yang admin sajikan. Yasdar TV, saluran Pi Network. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali jumpa bersama Yasdar TV. Sahabat Yasdar, rekan pionir, dimanapun Anda berada, semoga dalam keadaan sihat dan afiat, tentunya diberikan kemudahan dalam menjalankan aktivitas sehari-harinya. Di tengah suasana yang sangat hangat ini, banyak sekali di antara pionir yang bertanya, apakah GCP itu akan realisasi? Kapan GCP itu akan terjadi? Terkadang ada juga pertanyaan yang sedikit nyeleneh, kapan bisa dicairkan? Nah, di sini kita perlu melakukan analisis dan mengkaji lebih mendalam tentang apapun yang berhubungan dengan prinsip atau hukum GCP. Karena berdasarkan hukum GCP, paling tidak 5 prinsip keyakinan dalam jaringan Pi, yang secara otomatis ini akan bertentangan dengan mereka yang masih ragu tentang nilai ini. Untuk itu, sebelum admin lanjutkan, jangan lupa like, comment, subscribe, dan share tayangan ini jika dirasa ada manfaatnya. Bagi sahabat yang baru saja bergabung, jangan lupa bunyikan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi info terbaru terkait perkembangan proyek Pi Network menuju jaringan terbuka sepenuhnya. Sahabat Yasdar, mari kita berbicara mengenai dasar hukum GCP yang sedikitnya 5 prinsip keyakinan dalam jaringan Pi. Hukum Murphy. Jika sesuatu bisa salah, itu akan terjadi, tetapi hanya ketika keyakinan lemah. Dalam perjalanan Pi, mereka yang panik menyalahkan sistem. Sementara orang bijak tahu kesabaran mengubah setiap kesalahan menjadi kebijaksanaan. Takdir selalu berpihak pada yang siap. Segala sesuatu bisa saja terjadi salah. Seperti halnya saat ini ketika kita berbicara mengenai 22 November 2025 yang akan datang. Semua pionir tertuju pada hitung mundur di mana GCP $314.159 akan launching. Tentunya selama ini belum terjadi, masih membuka kemungkinan hal itu tidak akan terjadi, atau sebagai kekeliruan bisa juga menjadi penundaan yang disengaja oleh sistem. Di sini kita tidak perlu panik, kita tidak perlu euforia berlebihan, mencermati segala apapun yang belum terjadi, karena pada prinsipnya kita akan menunggu sampai saatnya tiba. Hukum Headlin. Jika Anda bisa menulis masalahnya, Anda sudah memegang solusinya. Mereka yang meragukan nilai Pi melihat GCP sebagai masalah. Kepercayaan masyarakat
visi jangka panjang, pertumbuhan berkelanjutan. Sebenarnya itu parameter yang sesungguhnya. Jika saja kita para pionir bisa merinci masalahnya, tentunya kita sudah memegang solusinya. Artinya, permasalahan yang ada mesti dipikirkan secara bijak, apalagi sesuatu yang belum terjadi. Dengan demikian, tetap menggali informasi, tetap berupaya saling berdiskusi dengan mereka para pakar dan ahli yang mengetahui lebih banyak dalam permasalahan ini. Hukum Gilbert, tentukan masalahnya dengan benar, dan itu setengah terpecahkan. Harga pi tidak rendah persepsinya. Masalah sebenarnya terletak pada ketidakpercayaan, bukan pada jaringan. Komunitas GCP mendefinisikan keyakinan terlebih dahulu, kemudian membangun nilai melalui kerja keras dan kesabaran. Karena hal ini berhubungan dengan situasi yang saling bertolak belakang. Ada keberuntungan, ada juga kerugian. Akan tetapi ketika kita berbicara keuntungan, keuntungan adalah hanya bagi mereka yang mau menyentuhnya. Oleh karenanya jika kita tidak mau mengambilnya, tentu saja kita tidak akan mendapati dua situasi itu. Hukum Wilson, jika sesuatu tidak berhasil, berhentilah mengulanginya. Panik menjual, keraguan, dan ketidaksabaran tidak berhasil. Jadi berhenti memikirkan, memegang, karena memegang adalah revolusi kepercayaan diam-diam. Tentu saja ini mengisyaratkan bahwa untuk mencapai tonggak keberuntungan perlu waktu, perlu pengujian mental dan kesabaran yang cukup, karena pemenang adalah mereka yang tidak pernah berhenti berjuang. Hukum Falkland, jika Anda tidak harus memutuskan, sekarang tunggu. Waktu pi akan tiba untuk bersinar. Menunggu bukanlah kelemahan, itu adalah strategi. Kekuatan sejati adalah mengetahui kapan harus bertindak. Semua tindakan pastinya diperlukan, tetapi kita lebih penting mengetahui kapan kita melakukan tindakan. Sebelum admin lanjutkan, bagi sahabat yang memerlukan baju kebesaran Pi Network, silakan untuk melakukan pemesanan dan sekaligus check out pada sejumlah link yang telah admin sematkan di kolom deskripsi. Sahabat Yasdar, jika saja kita bertanya hari ini, apakah nilai GCP adalah realistis? Kapan bisa dicairkan? Kapan bisa kita manfaatkan? Jawabannya cukup sederhana. Lakukan saja apa yang perlu hari ini lakukan. Karena semakin banyak berangan-angan akan membuat Anda semakin direpotkan dengan angan-angan tersebut. Karena berbicara mengenai hukum alam semesta, ia ditulis dengan alasan. Sementara hukum GCP ditulis dengan keyakinan. Orang sukses adalah mereka yang mau mengubur sejumlah alasan. Sementara orang yang gagal adalah mereka yang berhenti karena terlalu banyak alasan. Kita mengetahui bahwa hidup ini hanya terdiri daripada 3 waktu yang berbeda. Yang pertama, waktu yang sudah kita lalui. Semuanya tidak akan bisa kembalikan. Itu adalah sejarah yang telah kita lewati. Kemudian yang kedua, waktu yang saat ini kita sedang menjalaninya. Manfaatkan dengan baik, siapkan segala strategi terbaik untuk masa depan yang lebih baik. Kemudian yang ketiga, waktu yang akan datang. Kita perlu untuk berharap, dan harapan adalah sesuatu yang belum kita lalui. Untuk itu, berpikirlah positif, berpikirlah bijak, selalu berbaik sangka karena ketidakberdayaan kita yang pada akhirnya kita kembalikan kepada pribadi masing-masing. Tentunya otoritas penuh ada pada kendali pencipta semesta ini. Pi bukan hanya koin digital, ini adalah gerakan kepercayaan dan nilai. Mereka yang berpegang teguh dan bersatu akan mewarisi masa depan yang terbaik. Kita adalah pionir dan pionir adalah kita. Tetap saling mengedukasi, berbagi pengalaman dan wawasan untuk memantapkan pengetahuan kita terhadap proyek Pi Network ini. Pertahankan seluruh aset digital yang sudah kita miliki, yang sudah kita menambangnya bertahun-tahun lamanya. Jangan pernah mudah terprovokasi, jangan pernah mudah tergembosi.
pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, yang menggunakan berbagai cara untuk bagaimana mereka memindahkan aset kita dengan cara-cara yang tidak sah. Biarkan semua kebisingan senantiasa selalu meramaikan akun sosial media yang kita punya. Kita tentunya tetap berada di jalur, tetap semangat, tetap optimis, tetaplah bersyukur, tetap mengambil semua peluang dan potensi baik untuk menjemput masa depan yang lebih baik. Salam petir, jeder, jeder, jeder. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.